Kita ingin mencoba seluruh moda transportasi. Jadi Hai, ini saya mau sharing cerita dulu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kami sekeluarga itu ke UK dan nyetir mobil. Artinya kita sewa mobil di sana. Nah, kenapa sharing di sini dan baru sekarang? Karena memang baru sekarang bikin YouTube channel untuk yang family. Jadi begini. Dulu tuh karena kepengen ke Inggrisnya tuh lama banget. Memang sayanya kepengen banget. Terus udah gitu kita ingin mencoba seluruh moda transportasi. Naik kereta sudah pernah di sana, terus naik bis juga pernah, naik kapal juga pernah. Jadi kita semua moda transportasi kita cobain, termasuk nyetir mobil. Jadi pada waktu itu saya research dulu sebelum ke sana, memilih persewaan apa. Nah, setelah saya research di internet itu yang paling rekomen itu adalah ada 2 pilihan, Europcar sama Enterprise. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan saya memilih Europcar. Nah, kenapa milih Europcar? Karena banyak sekali cabang di beberapa kota di Inggris. Rencananya saya akan nyetir dari London menuju Edinburgh. Nah, tidak hanya sekali jalan itu, tapi dari Edinburgh saya akan nginep di Yorkshire. Di Yorkshire saya nginep semalam apa 2 malam kalau nggak salah. Baru saya nyetir darat lagi menuju Edinburgh. Mobil akan dikembalikan di Edinburgh. Nah, totalnya harganya sewa mobil untuk 3 hari 2 malam berarti ya. Itu total biayanya udah 505 pound sterling. Termasuk pajak dan asuransi full cover. Pihak penyewa menyarankan asuransi full cover karena ini baru pertama kali nyetir di Inggris, just in case ada apa-apa. Dan saya dapat mobil hybrid, Hyundai hybrid. Itu pertama kali seumur-umur saya nyetir mobil hybrid, gantian sama suami, tentu saja. Nah, karena kita bawa 2 koper besar, tadinya kita mau yang kecil, akhirnya agak upgrade yang mobil yang cukup untuk muat 2 koper besar, 1 koper kecil. Terus apa lagi ya? Akhirnya setuju dan beda harganya 15 pound per hari. Berarti 505 ditambah 45. Lumayan lah ya. Tambah 45 berarti 550 pound sterling. Untuk sekali, mudah-mudahan nanti bisa lagi ya, tapi kita nggak tahu kapan. At least udah pernah lah ada pengalaman untuk sewa dan nyetir mobil di sana. Terus, nah ini di sana itu ketika kita sewa mobil, mobilnya itu sudah full tank. Jadi mereka akan meminta ketika kita mengembalikan mobil itu, mobilnya bensinnya harus full tank. Nah, ini juga pengalaman pertama juga mengisi bensin di negeri orang, di UK. Kalau negara lain saya belum pernah juga. Nah, untuk rute, saya selalu disarankan untuk kalau mau ke kota-kota yang lain, itu kan kita dari south menuju north ya. Itu kita ngikutin jalur yang namanya M1. Kalau kita ikutin terus, kita pasti akan sampai ke Edinburgh. Di sana penataan jalannya tuh sangat rapi. Jadi kalau misalnya contoh ya, nanti gambarnya akan saya upload. Contoh ya, misalnya di sana ada di jalan highway itu ada tulisan A414 Hemel Hempstead. Kalau kita mengikuti lajur itu, kita pasti akan sampai Hampstead, nggak akan kesasar. Serapi itu. Sama, ketika saya nanya jalan, kalau ke Edinburgh, saya baiknya lewat mana? Cuma dikasih tahu,
ikutin jalur M1, pasti nyampe. Bener, pasti nyampe. Dan saya sepanjang perjalanan ngikutin M1 terus. Nah, terus kemudian yang M1 itu adalah semacam jalan, kalau di Indonesia kayak jalan tol Pantura gitu. Jadi jalan tol yang kalau ikutin itu pasti akan nyampe ke Surabaya gitu misalnya. Sama ini juga, kalau ikutin itu terus pasti akan nyampe ke sana. Nah, bedanya adalah M1 ini bukan jalan tapi jalur. Jadi marka tuh sepanjang marka ditulisi M1. Kebayang nggak betapa rajinnya di sana? Mungkin karena negaranya tidak sebesar kita ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah jalur, ya udah di M1 itu aja gitu. Nah, do's and don't. Jadi yang pertama, kalau kita orang Indonesia itu kalau tidak ada tanda dilarang stop atau S dicoret, kita tidak boleh stop di situ. Kalau di sana kebalikannya. Selama tidak ada tanda P, berarti kita nggak boleh parkir di situ. Di mana aja, yang nggak ada tanda P-nya. Kalau ada tanda P-nya, baru kita boleh parkir di situ. Jadi kebalikan sama kita cara berpikirnya. Nah, jarang kelihatan polisi, tapi jangan salah, kalau kita melanggar kita akan didenda. Dendanya lumayan, 65 pound sterling. Bahkan untuk orang yang nggak pakai seat belt itu bisa sampai 90 pound sterling kalau nggak salah. Pokoknya gede banget, yang akan ditagihkan belakangan, yang nanti kita bisa terkaget-kaget. Jadi sebaiknya memang kita jangan melanggar peraturan, semua peraturan. Dan jangan salah, yang namanya CCTV ada di mana-mana, percayalah. Terus bagusnya di sana sepanjang jalan tol ini atau jalan highway ini, di tiap beberapa kilometer selalu ada telepon darurat. Jadi kalau ada apa-apa, handphone rusak, handphone kebakar atau apapun dalam kecelakaan, kita masih bisa menghubungi kepolisian setempat atau telepon emergency melalui telepon itu. Nah, rapi banget. Nah, terus isi bensin. Dulu kita seumur-umur di sini bensin selalu dilayani. Di sana bensin sendiri. Masalahnya adalah itu mobil kan bukan mobil saya sendiri. Kalau mobil saya sendiri kita tahu rata-rata untuk full tank itu berapa dari kosong misalnya. Misalnya 300.000 udah full tank gitu. Itu kan satu mobil hybrid, dua bukan punya sendiri. Akhirnya googling dulu kapasitas tangkinya berapa dan kira-kira beli berapa supaya full. Nah, dari London, kemudian saya nginap di Yorkshire 2 malam, muter-muter di Northallerton, muter-muter di York, muter-muter di sekitar Yorkshire. Kemudian sampai Edinburgh, saya hanya habis 1 tangki saja. Full tank sekali isi. Mungkin karena hybrid ya mobilnya, jadi sangat irit. Terus kalau nggak salah kapasitasnya 40 liter. Jadi kaliin aja harganya berapa. Nah, di sana nggak ada yang jagain. Jadi self service. Waktu itu saya deg-degan, takut salah. Saya masukin 40 liter, beli 40 liter. Terus kemudian ternyata bayarnya di dalam. Terus saya mikir, ini kalau orangnya kabur gimana ya? Mungkin sudah dilaporkan ke polisi, bisa ditangkap lewat CCTV kali ya. Jadi begitu selesai ngisi, saya masuk ke kasir di dalam, terus baru bayar. Oke, ini saya sambil baca vlog saya. Ini semua saya catatan ada di vlog saya, anacusdarmawan.blogspot.com. Jadi nanti bisa cek juga di sana. Nanti saya kasih lihat juga fotonya. Nah, terus gini, pembatasan kecepatan di highway itu. Nah, di sana kan pakai mil ya. Kalau misalnya memang yang kita lewatin selalu ada tanda, ada signboard gitu digital yang bisa berubah sewaktu-waktu, itu yang mengatur kecepatan kita. Kita nggak boleh lebih dari itu, kita harus ngikutin.
Karena ada CCTV tadi, kalau kita melewati kecepatan yang ditentukan, kita bayar denda mahal. Kebayang nggak? Kalau perjalanan langsung ya dari London ke Edinburgh kan sekitar 7-8 jam. Jadi hanya seperti Jakarta ke Jogja. Dari London ke Edinburgh itu lamanya. Kalau sekarang, nah itu pun kita kayaknya sistem lalu lintas di sana itu kalau di depan agak padat, pasti di belakang kecepatannya pasti dikurangi. Jadi kita agak pelan sehingga nanti kita tidak mampet di satu titik. Menurut saya itu tidak sulit dijalankan sebetulnya ya, bisa dicontoh oleh negara kita. Jadi kalau depan macet, yang belakang ini disuruh agak pelan. Dan itu pakai sistem yang otomatis gitu. Nah, parkir. Berapa sih harga tiket parkir di sana? Jadi gini, saya pernah tanya, tarif parkir ditentukan oleh negara dengan harga sama atau tidak? Ternyata beda-beda. Jadi tarif parkir, tiket bis segala macam itu ditentukan oleh City Council. Jadi kalau misalnya di Durham itu berapa, di Glasgow berapa, itu bisa beda-beda tarifnya. Nah, pada waktu saya di di Durham, saya bayar 9 pound untuk 7 jam. Jadi waktu itu memang kepengen main dari pagi sampai malam gitulah intinya di situ. Saya pakai untuk parkir 7 jam, nggak malam banget lah, sampai sore lah at least. Karena waktu itu summer, jadi gelap itu baru jam 9 malam. Jadi jam 7, jam 8 malam tuh berasa masih siang. Nah, 7 pound, jadi rata-rata segitu. Nah, ini salah satu yang sangat tricky lagi. Pada waktu di sana itu untuk pengembalian mobil itu kita tidak ketemu petugasnya. Jadi key drop. Jadi kita taruh ada kayak kotak untuk meletakkan kunci, memasukkan kunci di tempat parkir. Jadi di satu lantai parkir itu ternyata ada beberapa persewaan mobil. Kalau nggak salah termasuk Enterprise itu mereka menyewa lahan itu untuk parkir mobilnya mereka dan ada key drop di situ. Nah, masalahnya adalah saya sempat muter-muter sejam dengan khawatir ada denda atau gimana karena tidak on time mengembalikannya, nggak ketemu. Karena ketika di Edinburgh itu di GPS itu disebutkan itu di bawah Jadi kita dikasih tahu bahwa di stasiun Waverley. Nah, di stasiun Waverley ini ternyata itu selalu ditutup dan ada beberapa kali bolak-balik orang juga ke situ dikasih tahu ini tutup. Terus kita bingung sampai frustasi, sejam lebih kita muter-muter di Edinburgh di sekitar situ hanya untuk mencari tempat parkirnya sebetulnya di mana. Akhirnya kita tanya sama orang lokal, mas-mas Scotland yang sangat baik meskipun bahasanya sulit sekali saya mengerti. Jadi di situ kita masuknya melalui Carlton Road dan di GPS carinya Edinburgh Waverley Station Long Stay Car Park. Edinburgh APCOA Edinburgh Waverley Station Long Stay. Waverley Bridge Edinburgh EH88BH. Jadi kode pos ini sangat vital kalau di UK. Semua orang selalu nanyain kode posnya apa? Kode posnya apa kalau kita nanya alamat. Ternyata memang mereka akan paham areanya di mana dengan kode pos ini. Begitulah, dan kode posnya itu tadi EH88BH. Jadi kalau kalian search kode ini di Google pasti ada, pasti ketemu di Google Map, pasti ada. Oh, daerah sini. Akhirnya kita ketemu, kita bernafas lega. Terus ternyata ada petugas parkir loh ya, nggak ada kantornya sama sekali. Terus kita nanya, we're a bit late, is it okay? No, it's okay, just drop the key over there. That's it. Kita langsung, nggak ada biaya tambahan. Padahal saya udah deg-degan akan ada biaya tambahan.
lagi. Terus jangan lupa untuk membuat SIM internasional. Pada waktu saya sewa mobil memang dia lebih melihat ke SIM lokal saya. Tapi just in case ada apa-apa, memang kalau memang niat nyetir di luar negeri memang harus bikin SIM internasional. Waktu itu saya juga bikin sih. Gitu. Meskipun yang dipakai waktu di persewaan itu adalah SIM lokal. Dan saya baru ngeh pada hari itu bahwa SIM lokal kita itu ada ada tulisannya driving license. Jadi begitu dikasih tahu, oh ya benar ini driving license gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau lebih detailnya, tentu tulisan akan lebih detail ya dibandingkan video. Bisa cek di blog saya anacusdarmawan.blogspot.com. Cari aja nyetir di UK. Nah, mudah-mudahan sih aturan-aturannya tidak berubah. Saya sempat deg-degan banget karena itu negara lain ya. Deg-degannya adalah denda-dendanya itu apakah saya nanti akan melanggar peraturan dan sebagainya. Tapi saran saya sih main aman aja. Dan kalau perginya rame-rame sama temen berempat, kayaknya lebih murah naik sewa mobil. Tapi ya itulah ya, karena kereta api di sana juga mahal, bis di sana juga mahal, dan sewa bis itu juga beda-beda. Jadi kalau kesimpulan saya, perasaan saya mudah-mudahan saya tidak salah, di Inggris itu semakin ke utara tarifnya semakin murah, semakin ke selatan semakin mahal. Jadi kayak selatannya London, kayak Salisbury itu semuanya jauh lebih mahal. Tarif parkirnya, harga makanannya, tempat nginepnya, semuanya lebih mahal dibanding yang area-area yang agak menuju ke utara. Kira-kira seperti itu sih. Jadi, dan saya kesana waktu summer. Meskipun summer, semua orang bilang tetap aja bawa jaket. Soalnya kadang-kadang di sana tiba-tiba langsung suhunya drop. Memang benar. Jadi kalau malam, sebagai orang negara tropis ya, suhu 16 tuh dingin ya. Kita di sini suhu 16 tuh kayak di server kan. Orang-orang yang bekerja di server pakai jaket tebal. Itulah rasanya kalau malam, kalau lagi nggak ada matahari. Tapi kalau ada matahari ya sama seperti kita sehari-hari kayak gini, panas juga. Tapi kalau malam langsung dingin. Oke, itulah sharing saya tentang berkendara di UK. Kapan-kapan lagi saya akan sharing hal lainnya. Sampai ketemu di Taktik Family video lainnya.